wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda amma ba'du. Sahadat al-fadil hadratal mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang kita cintai ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia kita dihimpun dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah, ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan sepanjang majelis untuk mereka. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketentraman ke dalam hati kita semua. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita menyambut tamu agung kita, Ramadan yang penuh keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang bulan Ramadan bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Diwajibkan puasa pada siangnya dan disunnahkan melaksanakan qiyamul lail pada malamnya. Maka setiap Ramadan kita mengingat firman Allah yang mulia. Meskipun ini dalil puasa umum, dalil puasa Ramadan itu ayat ke-185-nya. Di ayat ke-183 ini dalil umumnya. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Berapa Ramadan yang sudah kita lewati dalam hidup Bapak Ibu? Ada mungkin yang sudah 50, 40, 30, 20, itu 10 adik-adik kita. Dari sebanyak itu Ramadan pernah kita lewati, pertanyaannya, sudah seperti apa bulan-bulan itu mengubah kita? Apakah kita sudah mencapai derajat takwa seperti yang dinyatakan dalam ayat? Output dari Ramadan itu takwa. Kalau kita pandang, kalau kita orang teknik kan ada namanya sistem. Sistem itu ada input, ada proses, ada output. Nah, outputnya kan la'allakum tattaqun. Inputnya ya ayyuhalladzina amanu. Prosesnya kutiba alaikumus syiyam. Jadi inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Pertanyaannya, sudahkah kita sampai di derajat takwa itu? Ini mungkin kita menjawab masing-masing. Tetapi kalau saya merasa ada something yang belum sesuai harapan. Ada something yang outputnya ini belum sesuai harapan. Nah, kalau outputnya belum sesuai harapan, dalam analisis sistem kita akan menemukan 3 penyebab. 1, boleh jadi inputnya benar,
prosesnya error, maka outputnya error. 2, boleh jadi inputnya error, sistemnya benar, outputnya error. Boleh jadi juga yang ketiga, inputnya error, prosesnya error, outputnya error. Ini masalahnya. Pertanyaannya, mari kita teliti dari awal inputnya. Bagaimana input kita menyambut Ramadan? Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di batas minimal seperti apa kita sebenarnya itu siap, disebut siap menyambut Ramadan. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pertanyaannya, kita terpanggil atau tidak? Saya tahun 2010 Pak, pernah sore-sore berangkat flight sore dari Adi Sucipto menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijemput untuk melakukan satu rapat sampai tengah malam. Habis rapat diantar ke penginapan dekat bandara, jam 3 dini hari bangun menuju ke bandara untuk jam 5.30 saya terbang ke Banjarmasin. Karena ada acara di Banjarmasin. Ya waktu itu sudah cukup sibuk Pak, meskipun lebih mudah dari sekarang. Sampai bandara, lalu sholat subuh, proses check-in dan seterusnya sudah selesai, sudah pegang boarding pass. Waktu itu Garuda Indonesia masih di Terminal 2F, di Bandara Soekarno-Hatta, belum ada Terminal 3. Saya sesuai dengan yang tercetak di boarding pass, ruang tunggu keberangkatannya ada di F3. Saya menuju ke F3. Namanya tadi malam rapatnya sampai tengah malam, tidurnya tidak nyenyak, sudah harus bangun dini hari menuju bandara, tentu ba'da subuh agak ngantuk-ngantuk sedikit. Pada saat saya menunggu keberangkatan ke Banjarmasin di F3 itu, saya sayup-sayup mendengar pengumuman. Perhatian-perhatian kepada seluruh penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 tujuan Yogyakarta. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu F5. Hah? Saya jenggirat, F5. Langsung saya lari ke F5, kemudian ikut antri siap-siap boarding. Begitu antrian sudah semakin dekat ke petugas boarding, lalu saya dipanggil, saya tunjukkan boarding pass saya kepada petugas, petugasnya heran. Bapak mau kemana? Ketika ditanya Bapak mau kemana, baru saya ingat, Banjarmasin. Pak, ini Jogja. Ini ke Jogja Pak. Banjarmasin di F3. Oh iya. Ya maaf. Lari balik saya ke F3. Pertanyaannya Bu, kok bisa? Saya begitu mendengar kata penumpang GA200 dengan tujuan Yogyakarta, saya langsung jelas, Jogja. Kenapa Bu? Karena saking saya ini merasa saya ini orang Jogja. Setiap kali dengar kata Jogja, aku. Tadi ditanya gimana kabar Jogja? Jogja tetap sama Pak. Kata orang Jogja, ditinggal ngangeni ditunggoni rasuge-suge. UMR-nya separuhnya Surabaya Pak. Jadi begitu ada kata Jogja itu, oh saya Jogja. Pertanyaannya, di Quran, ya ayyuhalladzina amanu dan ayyuhal mu'minun, itu kalau ditotal 92 kali Pak. Ada satu kitab tafsir, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, judulnya Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang beriman. Itu tafsir khusus ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, setiap kali ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, saya atau biasa saja? Atau santai saja? Pertanyaannya itu. Ini ukuran minimal ini. Apakah kita sudah siap ketika dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam?
Kalau ya ayyuhalladzina amanu, yang tidak beriman tidak hai kan. Karena yang dipanggil yang beriman. Saya, jangan sampai seperti Profesor Mudoyo almarhum. Profesor Mudoyo itu namanya tulisannya pakai ejaan lama, Moedojo. Satu saat beliau pulang dari Jepang, transit di Don Muang, Bangkok, tahun 90-an ini. Transit di Don Muang, Bangkok, nyari oleh-oleh kesana kemari, nggak sadar pesawatnya yang mau ke Jakarta sudah mau berangkat. Dipanggil-panggil tapi tidak merasa dipanggil. Kenapa? Karena namanya kan Mudoyo. Panggilannya berbunyi, attention to Mr. Moedojo. Mr. Moedojo, this is the final call to board your aircraft. Nggak sadar dipanggil. Kenapa? Karena namanya Mudoyo. Yang dipanggil Moedojo. Akhirnya ketinggalan pesawat. Ini ada pesawat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ketinggalan apa merasa terpanggil? Ini minimalnya iman untuk menyambut Ramadan itu terpanggil. Yang kedua, ini dalilnya dhaif, Pak. Tapi kata para ulama untuk semangat beramal soleh, sanadnya dhaif, tidak masalah. Karena sahih matnan. Dalam matanya dia dianggap sahih oleh para ulama. Apa kalimatnya? Man faraha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa hatinya berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dhaif. Tapi karena ini fadhailul a'mal, tidak masalah. Karena secara matan benar, orang kalau beriman Ramadan datang, masa nggak bahagia? Wong jelas dosa-dosa diampuni, amal-amal dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah ditulis oleh malaikat di kolom ibadah fardu. Yang ibadah fardu dilipatkan 70 kali atau tanpa batas. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Harusnya yang nggak bahagia cuma yang dibelenggu ini. Harusnya yang nggak bahagia cuma yang dibelenggu ini. Karena kalau mukmin gimana nggak bahagia? Masya Allah, surga dibuka. Rasane nggak ada bulan lain kok jenengan amal solehnya itu sesemangat bulan Ramadan. Jembatan. Sholat berjamaah paling semangat ya di bulan Ramadan. Subuhan aja kebak. Biasanya satu soft nggak penuh, Pak. Tapi kalau Ramadan full. Duhur di kantor-kantor beludak. Apalagi adzan maghrib, ya kan? Semua semangat nunggu adzan maghrib. Sampai ada dialognya Roma Irama dan Ani. Ani, apakah itu suara adzan maghrib, Ani? Bukan Roma, itu adzan asar. Subhanallah, mirip sekali gitu. Iya kan, Bu? Iya, semangatnya luar biasa. Sodakoh paling semangat di bulan apa, Pak? Ramadan. Semua masjid panen sodakoh. Zakatnya, infaknya, sodakohnya, wakafnya, hibah, semua Ramadan. Apalagi Bu, baca Quran. Di bulan lain, hatam sebulan. Yang ikut odot, hatam. Tapi Ramadan, itu bapak-bapak tadarusan di masjid, bisa hatam 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Nggak terjadi di bulan lain. Nggak terjadi di bulan lain. Iya Bu. Ada lagi amal apa? Semua. Masya Allah. Pintu neraka ditutup, maka cabang-cabang neraka di dunia juga tutup, Pak. Mau temen kita yang biasanya ngajak maksiat aja bilang libur dulu ya. Biasanya ngajak maksiat tuh. Poso jebro.
Ramadan nih, libur dulu ya. Sampai sebegitu. Karena pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Ada yang merasa terbelenggu kalau Ramadan? Aduh, Ramadan susah, terbelenggu. Mungkin itu setan. Atau ada sifat syaitaniyah. Atau jangan-jangan Ramadan ini memang kita bisa ngukur diri kita. Biasanya bisa nyalahkan setan. Astagfirullah, tergoda setan. Di bulan Ramadan kok semangat maksiatnya masih besar, berarti setannya berlepas diri. Aku enggak loh, aku enggak. Ternyata selama ini bukan digoda setan, menggoda setan. Levelnya lebih tinggi lagi itu, menggoda setan. Jadi ada murid tanya sama Imam Al-Ghazali, ya Imam, katanya zikir itu musir setan ya. Kalau kita berzikir itu setannya kan pergi ya. Iya, harusnya begitu. Saya sudah berzikir kok rasanya setannya datang terus ya. Ngajak jelek terus ke hati saya. Apa ya masalahnya? Kata Imam Al-Ghazali, bayangkan nak, kamu ngusir anjing, kamu lempari batu, kamu acung-acungi pentungan, kamu pergi. Tapi kamu memangku piring isinya jeroan sama tulang. Apa yang terjadi? Anjingnya gusah, pergi, pergi itu. Tapi kita mangku piring isinya jeroan sama tulang. Apa yang terjadi? Anjingnya datang terus, meskipun diusir kayak apapun. Sama kata Imam Al-Ghazali. Kita zikir ngusir setan, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi dalam hati kita menyimpan makanan yang disukai setan. Ya sombong, ya iri, ya dengki, ya tamak. Maka setannya itu datang terus. Inilah level bukan digoda setan, menggoda setan. Setan, sini dong. Ada makanan enak loh. Ada dengkiku, ada sombongku, ada tamakku, ada iriku. Ini makanan kesukaan setan. Balik dia. Nah, tadi kita menyebutkan hati kalau beriman, Ramadan datang pasti bahagia. Ini penting. Ayo bahagia. Ramadan harus bahagia. Kami dulu di Jogokarian Pak tahun 2005. Itu saya, Allahuirham Mas Fani, Allahuirham Ustadz Jazir. Kami bertiga itu ngobrol-ngobrol karena ada jamaah kita itu kalau Ramadan sedih. Kenapa? Karena dia jualannya bubur ayam, bubur kacang hijau, soto. Di Jogja, soto itu hanya pagi, Pak. Beda sama Surabaya, soto 24 jam. Yo. Di Jogja yang 24 jam itu gudeg namanya. Soto itu ya pagi. Apa namanya? Bubur ayam lebih-lebih. Bubur kacang hijau juga. Itu buat sahur nggak cocok, buat buka puasa juga nggak cocok. Jadi kalau Ramadan mereka terpaksa libur jualan, tidak ada omset. Maka ketika Ramadan datang itu ngeluh. Libur lagi nih kami Pak Ustadz. Kita kan mikir, waduh bahaya ini. Ramadan datang kok sedih, bahaya ini. Karena di hadisnya, siapa berbahagia dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Makanya kami kemudian mikir, gimana caranya? Wah, harus kita bikinkan solusi. Ustaz saya bilang waktu itu, kalau pasar sore kayak Kauman itu bisa kita bikin di Jogokarian, kita tawari mereka ganti sebentar, misalnya jualannya diganti jajanan khas Ramadan untuk buka puasa, insya Allah mereka tetap sejahtera. Mereka bahagia dengan Ramadan datang. Mas Fani langsung, kita nyetak kaos ya Dek, untuk sosialisasi. Kita bikin nyetak itu 2.000 atau 3.000 kaos, waktu itu saya lupa. Tulisannya belakangnya, depannya ini sponsor semua, kita jual ke sponsor. Belakangnya tulisannya, ada pasar sore lo di Kampung Ramadan Jogokarian. Tahun 2005 itu Pak. 21 tahun yang lalu, kita bagikan kaos ini ke tukang becak, tukang sapu jalan, tukang ojek, orang-orang yang lalu lalang di jalan. Bagi-bagi tersosialisasikan,
nek zaman sekarang istilahnya viral. Ada pasar sore loh di kampung Ramadan Jogokarian. Lalu kita buka pendaftaran, Pak. Pendaftaran pedagang pasar sore kampung Ramadan Jogokarian. Kami datengin orang-orang yang rumahnya pinggir jalan, minta izin depan rumahnya itu dipasangi lapak-lapak sepanjang bulan Ramadan nanti. Kemudian ada kompensasi yang diberikan lewat masjid nanti untuk mereka. Pedagang daftar, saya ingat 2005 itu 150 pedagang, kita prioritaskan yang warga kita untuk daftar, akhirnya mereka bisa jualan, tapi sebelum jualan kami datangkan dari LP POM MUI untuk penyuluhan produk halal, kami datangkan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk penyuluhan pengelolaan sampah, kami datangkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memotivasi wirausaha, kami datangkan dari perbankan syariah untuk memberi penjelasan tentang bagaimana manajemen pengelolaan keuangannya dan lain sebagainya. Seharian dapat materi tentang kewirausahaan, langsung praktek, kemudian jualan Ramadan di Jogokarian. Alhamdulillah, itu sukses story-nya lumayan. Ada yang dulu jualan ayam panggang mereknya Hamfara, sehari cuma manggang 2 ekor, 3 ekor, sekarang karyanya 35 orang. Ada namanya Mas Jardi, itu dulu bingung, dia jualan di Batam, dia kerja di pabrik di Batam, pulang ke Jogokarian terus ngadu sama takmir, saya ini anak saya sudah mulai besar, nanyain terus, wong saya pulangnya cuma 3 bulan sekali Pak Ustadz. Gimana nggih, saya pengen tetap di Jogokarian saja, saya usaha Pak. Diikutkan pelatihan menjahit kain perca, beliau bikin souvenir khas Masjid Jogokarian namanya peci batik Jogokarian. Sekarang ekspor ke Eropa, Timur Tengah, Brunei, Malaysia, Singapura. Karyawannya 40 orang. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita mikirnya tadi membahagiakan orang di bulan Ramadan, insya Allah menjadi satu hal yang juga sangat luar biasa. Berarti kita siap. Nah, pertama tadi adalah terpanggil, yang kedua bahagia. Bahagia menyambut bulan Ramadan. Saya mau bahagia Ustaz, tapi sudah kebayang ngasih THR untuk ponakan-ponakan. Bahagia Bu, kesempatan awal soleh, nyambung silaturahmi, kesempatan bersedekah. Wah, buka puasa itu tetap saja budgetnya naik itu buka puasa itu. Budget bisa diatur, bahagia juga bisa tetap Ramadan itu. Ayo kita bangun dengan suasana yang bahagia. Karena tadi kita siap nyambut Ramadan kalau bahagia. Yang pertama terpanggil, yang kedua bahagia. Yang ketiga, itu iman yang kita siapkan untuk menjadi input masuk ke bulan Ramadan itu adalah iman yang yakin bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Seperti imannya Siti Hajar, ditinggalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di lembah yang tidak bertanaman, kering, gersang, tandus, batu, pasir, kerikil, panas, menyengat, membara. Saya membayangkan ditinggal suami di tempat seperti itu, bawa bayi merah, dan Ibrahim yang gak mampu menyampaikan itu sama istrinya. Ini bapak-bapak itu kalau lagi ruwet itu speechless Bu, gak bisa ngomong. Itu laki-laki, cirinya laki-laki. Kalau lagi ruwet gak bisa ngomong. Kalau ibu-ibu kalau lagi ruwet ngomongnya tambah banyak. Bedanya itu Pak. Dalam hati Nabi Ibrahim itu, ya Allah, aku tahu ini perintahmu. Aku tahu
Setiap mentaati perintahmu pasti baik ya Allah. Tapi ya Allah, aku ini suami macam apa, bapak macam apa, ninggalin anak istri tempat kayak begini ya Allah. Dia nggak berani menyampaikan itu kepada istrinya karena khawatir istrinya malah tidak ridho dan suudzon kepada Gusti Allah. Maka Ibrahim yang speechless tadi nggak ngomong, cuma tiba-tiba jalan ke arah utara pelan-pelan. Istri dan anaknya ini mau dia tinggalkan. Hajar sadar, ditinggal ini, kok jalan terus dia. Lari ngejar, tanya, "Hei Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Ini pertanyaan apa Pak? Esai. "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Jelaskan." Kan esai ya Pak? Pertanyaan esai saat lelaki ruwet gak akan bisa dijawab. Maka Ibrahim cuma menengai, gak bisa ngomong. Cuma berdoa dalam hati, menghela nafas panjang, jalan lagi. Hajar ngejar, tanya yang kedua. Tetap gak bisa jawab. Hajar ngejar lagi, tanya ketiga kali. Tetap gak berjawab. Ini cerdasnya Sayyidah Hajar, kalau kamu tanya 3 kali kepada suamimu berturut-turut tidak dijawab, gantilah pertanyaannya. Kalau sudah tanya 3 kali berturut-turut kok tidak dijawab, gantilah pertanyaan. Dan cerdasnya Hajar, pertanyaannya diganti pilihan ganda. Tadi kan esai ya, diganti pilihan ganda. Apa pertanyaan Hajar yang keempat? Ibu-ibu simak di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, diceritakan Hajar pada kali keempat bertanya, pertanyaannya berbunyi, apakah ini perintah Allah? Kan itu pilihan ganda ya, A iya, B bukan. Iya, yes no question. Itu pilihan ganda sederhana. Semula esai, kenapa kau tinggalkan kami? Itu panjang jawabannya, ruwet. Laki-lakinya lagi ruwet gak bisa jawab. Pertanyaan disederhanakan menjadi pilihan ganda sederhana. Apakah ini perintah Allah? A iya, B bukan. Ibrahim berbalik, dia genggam tangan istrinya, dia tatap matanya. Ini bukan adegan telenovela. Kemudian dia katakan, "Hoi Dik, iya, ini perintah." Maka apa yang kemudian terjadi? Hajar menepis tangan suaminya dan mengatakan, menepis tangan suami ini penting. Kenapa? Ini menunjukkan sebenarnya Hajar emosi. Hajar emosi sebenarnya. Tapi hebatnya emosinya didudukkan di bawah iman. Jadi yo kecewa, yo marah, yo jengkel, yo sedih, yo gelisah, yo khawatir. Piye ditinggal nang kene, piye maksudnya? Atau mungkin kalau saya jadi Hajar ya ada cemburunya juga. Jadi kami ditinggalin di sini. Kamu mau balik ke istrimu yang cantik itu, yang di Palestina ya. Itu enggak. Itu perasaan semua isinya. Tapi Hajar memenangkan imannya dengan mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah enggak akan pernah nyanyiakan kami. Mungkin dalam hati kalau saya yang jadi Hajar ditambahi, enggak kayak kamu Mas. Kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Itu keyakinan yang luar biasa. Maka kesiapan iman yang ketiga itu kayak begini. Yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Insyaallah. Kalau puasa perintahnya Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Salat perintahnya Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Sedekah perintahnya Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Clear. Apakah ngomong begitu cukup? Lalu nanti ada hidangan turun dari langit? Ajaib? Enggak. Semua ucapan iman itu akan diuji. Semua ucapan iman akan diuji. Makanya kenapa penjelasan harus doakan ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz itu ngomongnya banyak. Ujiannya juga berpotensi banyak.
Setiap ucapan iman akan diuji. Sayyidah Hajar diuji betul? Diuji. Makanannya habis, bekalnya habis, minumannya habis, susunya nggak keluar, bayinya nangis. Bahkan dalam hadis itu disebutkan nangisnya itu sudah kayak yang mau lepas nyawanya. Kayak apa? Sedihnya seorang ibu melihat itu. Maka dengan sisa tenaga, Sayyidah Hajar naik ke atas bukit Sofa, lari ke arah Marwah. Sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan menjadi tamu-tamu Allah. Ziarah ke Makkah Madinah dalam waktu dekat disegerakan, dimudahkan semuanya insya Allah. Itu kalau naik ke bukit Sofa sekarang, pakai eskalator Pak. Enak. Atasnya ada atapnya, AC-nya sembribit, sejuk. Zaman Siti Hajar naik ke bukit Sofa ya benar-benar mendaki sebuah bukit batu. Batunya tajam-tajam, kerikilnya sakit, menyakiti. Kaki panasnya terik dan terjal. Maka ketika turun dari bukit Sofa itu, begitu sampai bawah, itu bahasa Jawa ini keplayu Pak. Keplayu apa? Terpaksa lari karena ngeremnya susah. Habis turun dari tempat yang curam kan kalau ngerem susah. Maka di antara lampu hijau itu kita disunnahkan itu lari. Karena itu dulu Sayyidah Hajar turun, ya ngerem ya angel. Jadi memang berlari di situ. Sampai akhirnya menuju ke Marwah. Kalau Marwah agak lebih landai. Sehingga tidak perlu lari di situ. Nanti turun dari Marwah, menjelang Sofa harus lari lagi. Kenapa? Kalau lari gak kuat itu harus ancang-ancang lari. Naik lagi ke Sofa. Ngamati ada orang apa enggak, ada air apa enggak, ada pertolongan apa enggak. Enggak ada. Sepi, sunyi. Lari lagi ke Marwah. Balik ke Sofa. Balik ke Marwah. Sampai 7 kali. Pertanyaan Bu, penjenengan untuk tahu bahwa di situ tuh enggak ada apa-apa. Enggak ada orang, enggak ada pertolongan, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada air. Itu untuk mengecek itu perlu berapa kali bolak-balik sebenarnya? 2 kali selesai kan? Iya. Kenapa kok hajar 7 kali Pak? Karena gak ada hal lain yang bisa dilakukan. Tunjukkan kesungguhan pada Allah. 7 kali bolak-balik itu sampai batas kekuatannya maksimal. Sampai Marwah yang ke-7 itu dia ambruk. Maka pertolongan Allah turun. Malaikat Jibril turun menghantamkan sayapnya ke bumi. Di mana? Di dekat kaki Ismail alaihissalam. Maka bumi merekah, air memancar. Mungkin kalau yang jadi hajar itu saya. Kalimat saya pertama, ya Allah enggak dari tadi loh ya. Udah bolak-balik Sofa Marwah itu. Airnya tuh memancar itu di dekat kaki bayinya Bu. Tapi itu tugas kita. Tugas kita itu berikhtiar. Tugas kita itu mencoba. Tugas kita berusaha. Hasilnya terserah Allah naruhnya di mana. Karena semakin kejutan tandanya mudah-mudahan kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa sama Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari masalahnya, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya dulu waktu mondok tahun 96 itu mau berangkat sekolah karena saya mondok di Pondok Salafiyah. Mondok di situ tapi sekolahnya di luar, di sekolah umum. Baru mau berangkat sekolah sama kiai ditarik, ditepuk-tepuk pundak Salim, besok gede jangan jadi pegawai negeri. Bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, simbah saya dari ibu pegawai negeri. Kok nggak boleh, kenapa ya jadi pegawai negeri? Terus Pak Kiai jelaskan, karena pegawai negeri rezekinya bisa disangka-sangka. Nah, tiap bulan segitu ini. Gajinya tiap bulan segitu. Bisa disangka, padahal orang bertakwa rezekinya tidak disangka-sangka. Saya semalaman itu kepikiran itu, tapi sampai akhirnya kemudian kesimpulan saya, yang salah bukan jadi pegawai negeri yang gajinya tetap, pegawai swasta yang take home pay-nya jelas, bukan. Yang salah mengira bahwa rezeki sama dengan gaji. Enggak sama. Ada banyak orang gajinya besar, rezekinya kecil. Saya pernah sepesawat duduk sebelahan, kebetulan kok ya dapatnya kelas bisnis waktu itu. Nah, kalau kelas bisnis di Garuda itu tidak ketemu pramugari Pak, ketemunya budenya pramugari, sepuh-sepuh itu.
Saya makan itu kan nyimul ya, enak banget wong saya cah desa itu mangane ya enak itu sak ditawari lagi bapak siap gitu. Sebelah saya bapak-bapak umur 50-an akhir gitu, itu memegang gelas isinya air putih itu dengan pandangan senewan ngeliatin ke saya gitu. Dia pegang gelasnya, melihat ke arah saya dengan pandangan senewan sambil bolak-balik minum. Bismillah. Saya terus tanya, loh Pak, mboten dahar Pak, enggak makan Pak. Nasib Dek, loh nasib gimana Pak? Waktu muda mau makan enak enggak punya duit Dek. Sekarang punya duit sama dokter apa-apa enggak boleh Dek. Mau makan manis kata dokter jangan Pak, diabetesnya. Mau makan asin kata dokter jangan Pak, hipertensinya. Mau makan gurih kata dokter jangan Pak, kolesterolnya. Mau makan kacang saja loh Dek kata dokter jangan Pak, asam uratnya. Dasar saya pengen akrab, saya kemudian guyoni. Loh Pak, belum tahu Pak. Sekarang penelitian terbaru kacang menurunkan asam urat Pak. Mosok Dek, naikkan loh, menurunkan Pak. Menurunkan gimana? Dari perut turun ke kaki Pak. Wah sampean, terus saya ngobrol-ngobrol, ternyata waktu itu tuh tahun 2008 Pak, itu direktur utama sebuah BUMN, gajinya 200 juta per bulan. Zaman itu. Loh, sampean mau 200 juta per bulan, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan kacang. Ternyata ada orang, saya guyoni lagi, loh iya loh Bapak ini bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering gitu Pak. Nanti Bapak pensiun umur 60 di depositonya kumpul 2 triliun. Amin deh, amin. Tapi besok paginya wafat. Kok doanya jelek deh? Enggak, maksud saya cuma mau umpamanya. Terus besok paginya wafat, itu 2 triliun hasil Bapak membanting tulang, memeras keringat itu rezekinya siapa Pak? Bukan rezeki saya Dek. Ya bukan mau Bapak wafat. Di kampung saya Pak, kalau ada orang wafat hari ini dimakamkan besok, itu keluarganya mengumumkan almarhum Bapak Fulan malam ini akan diinapkan di rumah duka Jalan Jogokaryan nomor sekian untuk dimakamkan besok. Diinapkan. Pertanyaan Pak, jenengan kalau nginep itu di rumah orang atau rumah sendiri? Hah? Disebut nginep itu rumah orang atau rumah sendiri? Rumah orang, sudah bukan rumahnya, padahal sertifikat mati atas nama dia. Begitu mati, hak miliknya dicabut. Status yang nginep itu pun nggak boleh lama. Besok harus sudah pergi dari rumah itu. Oh iya Dek, berarti rezeki anak saya bisa Pak. Tapi Allah tidak kekurangan cara untuk membawa harta Bapak itu kepada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahkan itu ke orang-orang yang mungkin tidak Bapak sangka-sangka. Kok ngeri ya Dek? Yang ngeri Pak. Jadi ada orang gajinya besar, rezekinya kecil. Ada juga orang yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Ya ada, yang besar juga ada. Yang besar juga ada. Oh, saya punya temen itu ustadz kerjaannya ngaji utun. Tahu ngaji utun? Yang ngajarin Iqra kemana-mana, nggak mungut bayaran, dikasih seikhlasnya, naik motor Honda 70, suaranya ajelekeno ngawara-wara, ajelekeno blok gitu. Tapi orangnya itu Masya Allah gerapiak, ramah, akhlaknya baik, suka bantu, suka menolong. Tidak lama di dekat kampungnya itu berdiri perumahan mewah. Di tengah perumahan dibangun masjid megah. Samping masjid dibikin rumah marbot bagus banget. Ketika musyawarah antara pengembang perumahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, siapa ya kira-kira yang ditunjuk di marbot? Semua nggak ada yang nggak sepakat, langsung masuk Ustadz itu. Tuh Bu, jangan cuma lihat gaji Bu, lihat potensi rezeki. Cari mantu kayak gitu. Oh saya ini tugasnya membela guru-guru TPA gitu. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dia di situ ngajar ngaji, ngimami, adzan, iqomah, macam-macam. Satu hari karena kegiatan anak-anak yang diajarnya itu dia harus pinjem mobil milik salah satu
Penghuni perumahan itu dipinjam mobilnya, dipakai seharian, hari berikutnya pemilik mobilnya ketagihan. Mas Ustadz, mobilnya dipakai lagi kapan Mas Ustadz? Kalau dipakai Mas Ustadz itu kok kayak wangi, beda gitu. Terus enak juga, tambah halus dipakai. Ayo Mas Ustadz pakai lagi aja mobilnya. Tetangganya protes, Bu, Mas Ustadz jangan mobil dia terus, gantian mobil saya Mas Ustadz. Sebelahnya ikut komplain, dijadwal ya Mas Ustadz, itu mobil hari Senin, ini Selasa, saya Rabu, ini bapak ini Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap hari temen saya ini ganti mobil, bagus semua, bermerek. Para pemilik mobil ini yang penghuni perumahan mewah itu kalau bekerja ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Loh, Allah itu kadang-kadang kalau bagi rezeki cok lucu-lucuan begitu Pak. Ya. Masya Allah ya. Jadi kesiapan hati kita untuk menyambut Ramadan itu yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan. Kayak Hajar. Pertanyaannya, Allah itu menghargai ikhtiar atau menghargai hasil? Ikhtiar, Pak. Jadi yang dijadikan manasik dalam haji itu minum air zam-zam atau sa'inya? Sa'inya. Padahal tadi sa'inya kan tidak menghasilkan. Tapi kalau orang haji atau umroh kok tidak sa'i, masalah. Tidak minum air zam-zam, nggak masalah. Karena yang dihargai Gusti Allah adalah perjuangannya, usahanya, ikhtiarnya. Maka nanti kita siapkan Ramadan ini setelah hati kita siap dengan terpanggil, siap dengan bahagia, yakin bahwa kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Siapkan ilmunya. Ngaji lagi bab tentang puasa, apa yang menjadi rukunnya, apa yang menjadi sunnahnya, apa yang menjadi pembatalnya, apa yang bisa merusak pahalanya, apa yang menjadi penambah keutamaannya, seperti apa hatinya seharusnya, seperti apa matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya selama berpuasa. Maka insya Allah mudah-mudahan input kita oke, proses kita oke, outputnya la'allakum tattaqun. Kita semua mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang yang memaksimalkan Ramadan kita dengan amal-amal saleh, diridhai oleh Allah, diampuni segala dosa, dilipat gandakan semua pahala, diangkat derajat kita, mendapatkan predeta takwa. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.